Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang materi kelas 10, yaitu tentang relasi dan fungsi. Sebelum kita memulai presentasi pada kali ini, perkenalkan anggota kelompok kami, mulai dari saya Muhammad Aktorodana absen 21, dan saya Indra Suara Putra absen 16. Saya Cikarani Silalahi absen 30. Saya Fatul absen 13. Dan presentasi kali ini akan dimulai dengan penjelasan tentang pengertian relasi dan fungsi akan dijelaskan oleh Rizkarani. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengertian terlebih dahulu. Relasi dan fungsi, setiap dua himpunan dihubungkan maka terjadi hubungan relasi antara dua himpunan. Relasi dari himpunan A ke B disebut fungsi jika setiap anggota A dipasangkan dan satu kali ke himpunan B, dan selanjutnya domain ke domain dan range. Himpunan A disebut daerah asal atau domain dan dilambangkan dengan D. Himpunan B disebut daerah kawat atau domain, dan sedangkan himpunan semua anggota B yang berhasil mendapat pasangan disebut daerah hasil atau range. Selanjutnya ada sifat-sifat fungsi, ada tiga, yaitu sifat onto atau subjektif, yang kedua sifat injektif, dan yang ketiga fungsi korespondensi satu-satu. Nah, yang pertama fungsi onto atau subjektif. Fungsi ini jika dan hanya jika daerah hasil fungsi F itu sama dengan himpunan B. Jadi misal ada daerah asalnya itu A, B, C, dan daerah kawannya itu D, E, F, dan D, F. Nah, ini yang disebut dengan fungsi subjektif, yaitu jika daerah hasil fungsi F itu sama dengan himpunan B. Jadi misal 1, 2, 3. Nah, ini disebut dengan fungsi onto atau subjektif karena daerah hasil ini sama dengan himpunan B, yang dimana himpunan B ini DEF dan hasil fungsinya juga DEF. Selanjutnya ada fungsi injektif. Yang dimana fungsi injektif ini jika dan hanya jika setiap anggota himpunan B mempunyai pasangan tepat satu saja pada anggota A, tidak perlu semua anggota B mempunyai pasangan anggota A. Nah, misal kita punya fungsi, misal di daerah asal kita punya A, B, C, dan D. Lalu di daerah kawan kita mempunyai E, F, G, A. Yang disebut dengan fungsi injektif yaitu jika misal A berpasangan dengan D, B dengan F, C dengan G, dan D dengan H. Nah, ini kan ada satu yang tidak mempunyai pasangan. Nah, ini bisa disebut dengan fungsi injektif. Nah, selanjutnya fungsi korespondensi satu-satu. Fungsi korespondensi satu-satu ini jika dan hanya jika fungsi F sekaligus merupakan fungsi subjektif dan injektif, yang dimana fungsi korespondensi satu-satu ini merupakan fungsi yang dimana merupakan fungsi subjektif, yaitu fungsi F sama dengan himpunan B, dan juga termasuk dengan fungsi injektif, yang dimana tidak perlu semua anggota B mempunyai pasangan di anggota di A. Seperti kita mempunyai daerah asal A, B, C, dan juga daerah kawan B, E, F, G. Nah, ini kita pasangkan 1, 2, 3, 4. Nah, ini bisa kita sebut dengan fungsi korespondensi satu-satu. Selanjutnya ada contoh soal yang akan dijelaskan oleh Untuk contoh soal yang pertama, relasi dari himpunan A beranggotakan ABC ke himpunan B beranggotakan PQR, manakah yang merupakan fungsi? Yang pertama ini merupakan fungsi karena setiap daerah asal yaitu A, B, C
fungsi karena ada satu daerah asal yang tidak memiliki pasangan, dan ini disebut dengan relasi. Dan untuk contoh soal yang kedua, diagram kanan di samping menunjukkan fungsi dari X ke Fx. Rumus fungsinya adalah nah, kan tadi di diagram panah himpunan X beranggotakan 3, 5, dan 6, dan Fx beranggotakan 13, 25, dan 31. Kita misalkan Fx itu menjadi MX plus M, sehingga kita peroleh untuk F3-nya 3M plus E sama dengan 13, dan F5-nya 5M plus E sama dengan 25, dan F6-nya 6M plus E sama dengan 31. Selanjutnya kita akan melakukan eliminasi dan substitusi. Kita ambil dua persamaan, yaitu 3M plus E sama dengan 13, dan 5M plus E sama dengan 25. Kita eliminasi yang 3M dikurangi 5M menghasilkan min 2M, dan ini 13 dikurangi 25 menjadi min 12, dan M-nya 6. Kenapa 6? Karena min 2-nya ini pindah luas menjadi min 2, 12 min 12 dibagi min 2 sama dengan 6, dan untuk N-nya 5. Dapat dari mana 5? Itu kita substitusikan ke persamaan 1. 3M plus E sama dengan 13. 3 N-nya kan tadi ketemu 6, dan N sama dengan 13. 3 dikali 6 18 plus M sama dengan 13. 18 itu tidak luas. 18-nya pindah luas, karena di 18 di sebelah kiri itu positif, pindah luas ke kanan menjadi negatif. Jadi N sama dengan 13 min 18 sama dengan min 5. Dan rumus fungsinya sama dengan menjadi Fx sama dengan 6x min 5. Soal nomor 3, nah dimana soalnya diketahui fungsi kuadrat fx itu sama dengan min 2x kuadrat plus 4x plus 3 dengan daerah asal x dengan x lebih dari sama dengan min 2 dan kurang dari sama dengan 3 untuk x bilangan b. Daerah hasil fungsi adalah di sini kita menggunakan rumus sumbu simetri, karena jika kita hanya menggunakan nilai minimum dan juga nilai maksimum, itu hasilnya masih tidak valid. Jadi untuk rumus sumbu simetrinya itu sama dengan x sama dengan b per 2a, yang dimana b-nya adalah 4. Di sini ada b-nya berarti 4 per 2 dikali hanya yaitu min 2, jadi 2 dikali min 2. Lalu ini 4 per min 4, dimana hasilnya 1. Selanjutnya kita substitusikan mulai dari nilai minimum, nilai dari sumbu simetri, dan juga nilai dari titik maksimum. Kita substitusikan nilai minimum, nilai sumbu simetri, dan nilai maksimum. Selanjutnya kita substitusikan dulu yang nilai minimum. Nilai minimumnya min 2 menjadi F min 2 sama dengan min 2 dikali min 2 kuadrat plus 4 dikali min 2 plus 3, itu hasilnya sama dengan min 13. Selanjutnya untuk substitusi dengan nilai sumbu simetri itu menjadi yang 1 sama dengan min 2 dikali 1 kuadrat ditambah 4 dikali 1 ditambah 3 sama dengan 5. Selanjutnya untuk nilai maksimumnya kita substitusikan menjadi F3 sama dengan min 2 dikali 3 kuadrat plus 4 dikali 3 plus 3 itu sama dengan min 3. Jadi
daerah hasil berada pada interval nilai minimum dan nilai maksimum, yaitu R F sama dengan Y dengan Y lebih besar dari sama dengan Y13 dan kurang dari sama dengan 5 untuk X bilang nanti. Selanjutnya yaitu tentang komposisi fungsi yang akan dijelaskan oleh Pak. Selanjutnya di sini ada komposisi fungsi. Langkah-langkah menyelesaikan komposisi fungsi ini adalah yang pertama, setiap ada notasi bundaran diganti dengan huruf, jadi f bundaran dx sama dengan f dx. Yang kedua, jika fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus d, maka f dx sama dengan a dx kuadrat plus b dx plus d. Selanjutnya, untuk sifat-sifat komposisi dari inverse fungsi ini akan dijelaskan oleh Akbar. Selanjutnya ada sifat-sifat komposisi dan inverse fungsi. Yang pertama ada jika fx sama dengan ax plus b, maka fx itu sama dengan a kali x plus b, atau f dx itu sama dengan a kali dx plus b. Selanjutnya ada f bundaran bx itu sama dengan f gx. Artinya di dalam persamaan f x ini x diubah, x ini diubah menjadi gx. Jadi di dalam fungsi fx itu x-nya diganti nilai dari dx. Selanjutnya ada f bundaran b inverse x itu menjadi b inverse bundaran f inverse x. Selanjutnya ada f inverse bundaran fx itu sama dengan ix atau nilai baru. Selanjutnya f inverse x itu nilainya sama dengan fx. Terus ada jika fx sama dengan ax plus b per cx plus d, maka f inverse-nya itu min dx plus b per cx plus a. Jadi dibalik antara ax dan b akan tapi menjadi min, yang b menjadi min dx, yang a menjadi min. Yang terakhir ada jika fa sama dengan b, maka f inverse b sama dengan a. Nah, nilai ini yang sering dipakai dan juga nanti akan dijelaskan pada materi setelah komposisi fungsi. Contoh soal yang pertama di sini ada jika fx sama dengan x kuadrat plus 1 dan gx sama dengan 2x min 1, maka f bundaran gx adalah, dan kita di sini fx sama dengan x kuadrat plus 1 dan gx-nya 2x min 1. Kemudian kita masukkan rumusnya f bundaran gx sama dengan f gx. F gx-nya sudah diketahui 2x min 1, terus kita tulis di sini 2x min 1. Kemudian fungsi dari x-nya kan x kuadrat plus 1, jadi kita tulis 2x min x kuadrat plus 1. Plus 1-nya ini dari sini. Kemudian untuk mengetahui hasil ini kita menggunakan cara a min b kuadrat sama dengan a kuadrat min 2ab plus b kuadrat. Ini kita misalkan a, b, dan c. Di situ a-nya 2x kuadrat min 2x min Dan C1. Kemudian plus b kuadratnya itu 1 tambah 2. 2 x kuadrat min 4x plus 1. Dan ini satu ini ditambah dengan ini jadi 4x kuadrat min 4x. Jadi hasilnya 4x kuadrat min 4x plus 2. Soal yang kedua itu jika fx sama dengan 4
4x dan f dx sama dengan min setengah x plus 1, maka dx adalah ini f dx sama dengan min setengah x plus 1. Kemudian ini berdasarkan fx-nya 4, kan di sini menjadi 4 dx sama dengan setengah min x plus 2. Kenapa jadi setengah min x plus 2? Karena setengah dikali min x itu hasilnya min setengah x, kemudian setengah dikali 2 jawabannya 1. Kemudian dx sama dengan 1/8 min x plus 2. 1/8 ini dapat dari setengah dikali 1/4, hasilnya 1/8 min x plus 2. Kemudian untuk yang soal yang ketiga akan dijelaskan oleh Akbar. Lalu untuk soal yang ketiga, kita ada soal jika dx sama dengan min ax min 3 per min x min 4 dan ax-nya itu 4x min 3 per min x plus a. Nilai dari D bundaran H3 adalah, nah untuk pembahasannya, nilai dari D bundaran Hx itu bisa ditulis Dx. Nah, terus nilai D kan min ax min 3 per min x min 4. Untuk nilai ax nya itu 4x min 3 per min x plus a. Jadi di sini kita masukkan nilai dx, maka tadi x nya kita ubah menjadi ax, dan nilai ax nya sendiri itu 4x min 3 per min x plus a. Nilai ax itu 4x min 3 per x plus a. Itu kita masukkan di sini. Setelah itu min 3 dan per min ax, ax-nya sama 4x min 3 per min x plus a min 4. Setelah itu kita kalikan, min a dikali dengan nilai ax menjadi min 4ax plus 3a per min x plus a min 3 per min 4x plus 3 per x per min x plus a min 4. Dan tulis ulang Nah ini kita samakan penyebutnya jadi min x plus 4, dimana jadi ini dikali min x plus a plus min x plus a dikurangi. Nah yang bawah juga sama, disamakan penyebut min x plus a per min x plus a. Nah karena ini penyebutnya sama dengan yang atas, kita coret saja, coret dengan yang atas, jadinya kita lihat. Sudah aku tutup sini. Nah jadinya itu min 4 ax masih ditutupi nek nulis. min 4ax plus 3a plus 3x min 3a per min 4x plus 3 plus 4x min 4a. Mengapa didapat nilai seperti ini?
ini didapat dari nilai min 4ax plus 3a ini sudah tertera di sini, dan untuk plus 3x min 3a itu didapat dari min 3 dikali min x plus a, min dari plus 3x. Terus yang bawah min 4x plus 3 sama seperti ini, dan juga untuk plus 4x min 4a itu dapat dari min 4 dikali min x plus a. Setelah itu kita hitung akan temukan hasil min 4ax plus 3x per 3 min 4a sama dengan x 3 min 4a per 3 min 4a. Mengapa ini bisa 3 min 4a? Karena ini x nya kita keluarkan, jadi yang di dalam kurung cuma ada 3 min 4a. Nilai ini kan kalau kita hitung jadinya 3x min 4 min 4ax. Terus kan ini sama di min 3 min 4a, dan di penyebutnya ada 3 min 4a 3. Jadi kita coret dan hasilnya x. Jadi nilai G bundaran Hx itu sama dengan x. Nah, untuk nilai G bundaran H3 itu berarti sama dengan 3, karena G bundaran Hx nilainya kan x, berarti G bundaran 3 itu nilainya 3. Selanjutnya ada inverse fungsi yang akan dijelaskan oleh teman saya di Lesmana Putra. Yang ketiga ada inverse fungsi. Nah, inverse ini artinya yaitu kebalikan. Sehingga jika fx sama dengan y, maka x sama dengan f inverse y. Ini sudah diketahui pada gambarnya. Sini kan fx sama dengan y, di mana fx ini berada di domain atau daerah asal, dan y ini berada di kodomain atau daerah asil. Jika kita inversekan, maka menjadi f inverse y sama dengan x. Nah, yang sebelumnya f inverse y ini berada di kodomain menjadi berada di domain, dan x yang semula berada di domain menjadi kodomain. Agak. Nah, lanjut ke contoh soal yang pertama. Jika fx sama dengan x akan x plus 3, maka f inverse x sama dengan pembahasan. Di situ sudah diketahui f inverse x sama dengan t. Kita misalkan f inverse x sama dengan t. Jadi dengan inverse atau kebalikan menjadi ft sama dengan x. Nah, di sini kan ft itu kan sama dengan fx ini kan. Nah, ini jadi ft diketahui di sini x akar x plus 3. Jadi x ini kita ganti t, akar t plus 3 sama dengan x. Lanjut, akar t ini plus 3, jadi kita pindahkan luas jadi min. Jadi akar t sama dengan x min 3. Nah, supaya akarnya hilang, kita kuadratkan. Jadi t sama dengan x min 3 kuadrat, atau t sama dengan x min 3 dikali x min 3. Nomor 2, diketahui misalkan fx sama dengan x plus 2 untuk x lebih dari 0, dan gx sama dengan 15 per x untuk x lebih dari 0. Dengan demikian f inverse bilangan b inverse x sama dengan 1 untuk x sama dengan pembahasan. Nah, di sini kan di sini kan diketahui ya f inverse bilangan bx sama dengan 1. Nah, itu
ditulis, ini sudah ditulis. Ini kan nilainya sama aja kayak F inverse G inverse X. Nah, sama aja kan kayak gini nilainya. Sama dengan 1. Kenapa ini? Karena ini diketahui sudah 1. Lanjut. Nah, kita misalkan Gx ini bilangan N. Nah, F inverse dengan dalam bentuk N sama dengan 1. Nah, lanjut. Setelah itu kita kan pakai rumus inverse atau kebalikannya, yaitu N sama dengan F1. Nah, N ini kan sama dengan G inverse X. Jadi kita tulis di sini G inverse X sama dengan F1. Nah, lanjut ke sini. Nah, itu kan sudah diketahui G inverse X sama dengan F1. F1 nya kan ini. Nah, ini Fx sama dengan X plus 2. Jadi X nya kita isi 1 karena 1 plus 2 sama dengan 3. Peroleh 3. Nah, lanjut. Kan sudah diketahui di sini G inverse X sama dengan 3. Inverse X sama dengan 3. Nah, fungsi kebalikan inverse yaitu dibalik. Jadi X sama dengan G dikali 3. Jadi X sama dengan D3. Peroleh sama dengan di sini sudah diketahui Gx nya 15 per X. Kita tulis di sini 15 per 3, jadi 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, selanjutnya ada lagi soal yang bisa teman-teman kerjakan. Di sini ada 12 kajian soal yang bisa teman-teman kerjakan di rumah. Dan sekian untuk presentasi kali ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.